Shalom Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya membagikan firman pada pagi menjelang siang hari ini. Temanya tentang Yesus adalah teladan dalam poin pelayanan. Saya begitu banyak mendapatkan pergumulan sebetulnya. Dan bahkan banyak dari kita mungkin pernah mendengar banyak orang yang mungkin bilang sama kita ya, saya sudah di tingkat yang paling bawah Pak. Saya sangat menderita sekali dalam pandemi ini. Saya mungkin punya banyak banyak kehilangan pengharapan, penghilangan sukacita. Kepikirannya terus-menerus apa yang perlu saya lakukan untuk bekerja, apa yang perlu saya lakukan untuk saya menafkahi keluarga saya. Dan terus-menerus demikian. Bahwa Yesus pun pernah mengalami ini, bahkan ia berada di tingkat yang paling bawah banget dan bahkan tidak bisa kita sampai ke sana. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Oke, saya bacakan ya. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Saya ngambil dari firman Allah yang hidup. Yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang pada hak-haknya sebagai Allah. Meskipun sebenarnya dia Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ia lebih merendahkan dirinya lagi bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Tapi karena inilah Allah meninggikan dia sampai ke sorga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan mendengar nama Yesus Kristus segala lutut akan bertelut, baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saya simpulkan sedikit, mengambil bagian dari intinya dari ayat yang tadi kita baca adalah gini. Yang ayat yang ke-6. Yesus tidak menuntut dan tidak tetap berpegang pada hak-haknya sebagai Allah meskipun sebenarnya dia Allah. 7. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Susah mana? Kita merendahkan diri jadi hamba atau Tuhan merendahkan diri jadi hamba? Kita mungkin enggak punya segala sesuatu. Yesus punya segala sesuatunya. Dan dia mesti mengesampingkan semuanya itu untuk jadi hamba. Oh, butuh banyak sekali benar-benar pengendalian diri di situ. Yang ke-8. Ia lebih merendahkan dirinya lagi. Udah rendah banget. Bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Oh, saya mau katakan sangat sulit bagi kita untuk menerima ketidakadilan. Betul? Menerima penghinaan. Betul? Menerima mungkin fitnah. Tapi Yesus terang-terangan mau diperlakukan, dihukum seperti penjahat. Tapi karena ketiga inilah Allah meninggikan dia. Jadi kita bisa mengerti ya. Hari-hari ini kita punya masalah di sini ternyata. Mengapa Yesus mau begitu ya? Karena ternyata jabatan, kekuasaan, dan pengaruh itu penting bagi manusia. Betul? Jabatan, kekuasaan, dan pengaruh itu penting bagi manusia. Ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dapat pengaruh, ingin mengontrol. Untuk apa? Agar kita nyaman, agar kita aman. Dalam kendali semuanya dalam bahagianya kita. Tapi tahu enggak, Yesus mengesampingkan semuanya itu. Lukas 22-24, ini yang terjadi. Jadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Lihat, circle dalamnya Yesus saja, murid-muridnya pun mengalami masalah yang sama, apalagi kita. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Mengapa mereka bisa bilang seperti itu kepada Yesus? Mereka ingin yang terbesar. Pasti ada janji-janji tertentu yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya, bukan?
Hingga mereka punya ide seperti begitu. Kita lihat ya, dalam Markus 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi bukan berarti nggak boleh, boleh. Silahkan, tapi itu disediakan kepada siapa yang layak dan berhak. Lihat ini, Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Supaya mereka mempunyai kekuasaan. Supaya kita punya kekuasaan dan otoritas atas bumi ini. Katakan amin. Oh kurang mantap, katakan amin. Dan seterusnya di dalam Wahyu 22 ayat 5, Kejadian dan Wahyu, kitab awal dan kitab terakhir. Dan mereka akan memerintah sebagai raja, katakan bersama-sama, sampai selama-lamanya. Wow. Jadi kalau pada hari ini kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan menghadapi kerajaan sebagai raja bersama-sama dengan Tuhan, maka jalan tengahnya yang kita lihat adalah bahwa kita hendak diberikan cawan dan baptisan dari Tuhan. Ini kata tengahnya ya. Cawan dan baptisan melambangkan apa sih teman-teman Bapak Ibu sekalian? Kata Tuhan Yesus nih, apakah kamu dapat menerima cawan dan baptisan yang aku terima? Cawan tuh ngomongnya soal apa? Panggilan. Dari siapa? Allah yang Maha Tinggi. Dapatkah kita menerimanya? Lalu baptisan, apa yang dilambangkan dengan baptisan? Penderitaan. Dapatkah kita menerimanya? Kata anak-anak Zebedius ya, dapat. Memang kamu akan menerima cawan dan baptisan. Artinya apa? Kita memang akan menerima panggilan itu. Buat kita mengerti bahwa hasil dari cawan dan baptisan ini, dari panggilan ilahi dan penderitaan ilahi ini, ternyata membuat seseorang layak untuk duduk bertahta. Kita terpanggil enggak? Kita layak enggak? Kita siap menderita enggak di sini? Nah, baik, mari kita akan teruskan apa itu panggilan dan penderitaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat Lukas 14 ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kita udah tahu perumpamaan ini dan saya mau jelaskan di ayat 10-nya. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Kerendahan hati, duduk di tempat yang enggak terhormat. Dan kemudian yang punya rumah, yang punya perjamuan, membawa orang yang terhormat itu masuk di tempat yang paling terhormat dan membuat orang ini terhormat di antara tamu yang lain. Jadi Tuhan ingin kita terhormat. Amin. Di tengah-tengah bahwa kita mesti menderita hari ini, Tuhan ingin angkat kita menjadi orang yang terhormat, terpandang, termulia, termasyur. Namun penderitaan yang Tuhan ingin untuk kita terima adalah di tempat yang paling bawah, bisakah kita mengucap syukur? Bisakah kita mengetahui Tuhan tuh lagi ngajarin apa kepada diri kita hari-hari ini? Kerendahan hati.
untuk mengikuti alur cerita Tuhan yang ingin kita dapatkan untuk menerima pesannya sekaligus. Apa? Menerima kerendahan hatian sekaligus penghormatan dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Barangkali dalam pandangan kita menjadi orang yang gak didengar jawabannya oleh Tuhan. Doa kita gak dijawab pada hari-hari ini mungkin begitu. Tapi tahukah kita kalau kita pada hari ini ada di tempat yang paling terhormat. Hari ini mendapatkan tubuh dan darah Yesus. Hari ini kita dapat firman Tuhan. Amin. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan, apakah kita mengesampingkan firman Tuhan itu? Ini yang terbaik yang bisa kita dapatkan, firman Tuhan. Dan mari kita lihat. Yudas Iskariot adalah sebagai kepala penasihat di tempat Tuhan Yesus itu ya. Ia sebagai tamu kehormatan penerima sup pertama dari Yesus. Kita tahu Yesus adalah pemimpin perjamuannya. Dia penjamu, dia hostnya. Yohanes adalah sebagai murid yang paling muda. Ada yang tahu kira-kira berapa tahun ketika ia dipanggil Tuhan Yesus sebagai rasul? Sejarah mencatat bahwa umur Yohanes ketika dipanggil Yesus sebagai penjala manusia sekitar 17 atau 18 tahun. Mengapa Tuhan menempatkan Yohanes di sebelah kirinya? Dia menganggap orang yang paling muda perlu diangkat jadi pemimpin. Jadi ingat baik-baik teman-teman, bila kita terpanggil jadi pelayan Tuhan, bawa generasi muda jadi pelayan Tuhan lebih banyak lagi. Tepuk tangan buat kita. Hak-hak kita, bahkan kita lebih memilih untuk kita kehilangan hak. Tapi kita nggak hilang apapun karena kita didestinasikan untuk jadi raja. Kehormatan, kemuliaan tuh nggak hilang ketika kita jadi pelayan. Banyak orang kemudian nyinyir, julid gitu ya, nggak apa-apa biarin itu hak mereka. Tapi meskipun kita melakukannya dengan sukacita, apakah Tuhan tahu? Tahu. Destinasi kita ke arah raja itu. Bersama-sama dengan Tuhan, Ia membagi-bagikan kekuasaannya kepada kita. Mengapa? Karena kita punya kemiripan hati dengan Dia. Bila engkau memberikan kepada orang yang hina ini, seperti kau melakukannya untuk aku, engkau telah memberikannya kepadaku air sejuk secangkir bagiku. Dan bagi Tuhan itu suatu sukacita yang besar. Kalau ada hambanya yang kemudian setia seperti itu, di sorga akan diangkat dengan hormat oleh Tuhan di antara pelayan yang lain. Kesimpulannya, seperti yang dialami Kristus dengan cawan dan baptisannya, kita pun akan mengalami hal yang sama. Jika mengalami proses demikian, maka kita akan menjadi seperti Kristus, yaitu dengan kelak. Dan hari ini memerintah dengan passion pelayan, tapi melayani dengan hati atau passion sebagai raja. Ingat, suatu posisi yang penting, suatu posisi yang kelak akan kita terima, itu gak akan hilang. Tapi hari-hari ini kita dibuktikan mampu gak mempertahankannya. Bisa gak mendapatkannya. Layak gak mendapatkannya. Nah kalau layak, ini dibuktikan harus bisa menampilkan siapa Kristus. Sebagai Raja, sebagai Tuhan, dan kita pun sebagai pelayan bagi orang lain namun dipandang oleh Tuhan. Kita pun adalah raja bersama-sama dengan Tuhan.